Iya, kita lokasinya hari ini di mana? Ini di Loromah ini. Loromah. Ini kita ada di bagian utara Gunung Kidul. Bagian utara. Iya. Utara timur ya. Utara. Agak ke timur nggak? Ya pokoknya utara lah nek saka omahku pokoknya. Oh, dari rumahmu. Iya, tapi ini kita memang sedang di lantai 2 Iya. Jogja. Tepatnya kita di Kelurahan Pilangrejo, Kapanewon Nglipar, Gunung Kidul. Gunung Kidul, tepuk tangan untuk Gunung Kidul. Saat ini kita ada di Gunung Kidul. Iya. Setelah kita muter-muter di Bantul, Kulon Progo, di Sleman, di kota, dan saat ini kita di Gunung Kidul. Betul sekali. Karena kita itu memang muter-muter, kita memang jalan-jalan dan menyambangi UKM di seluruh UMKM yang ada di sini. DIY. Bersama dengan saya Marta Sasongko Dan saya Aku Morojati. Kita di acara Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ini dia Sarasehan Si Bagul. Bagul. Boleh tepuk tangan dong, dengar suaranya UMKM di Pilangrejo. Pilangrejo. Tadi pagi-pagi ini Ya. ibu-ibu itu sudah sudah datang rajin banget bawa Betul produknya. sekali. Itu sampai di depan itu kayak kita lagi bikin bazar loh. Wah, betul, banyak sekali makanannya. Oh. Bahkan pagi-pagi yang khas di sini kita Apa? itu makan minum dawet. Oh ya, Kalau itu dawet khas. itu makan apa minum yo? Soalnya tadi saya ingatnya makan Maksudnya kamu harus memamah. Iya. memamah cendol. Dawet. Iya, ini dia makanya hari ini spesial di sini banyak sekali kuliner, Pak Tri. Tapi juga ada kerajinan-kerajinan Kerajinan yang juga kita ada. nanti akan bahas. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu. Jangan-jangan ibu-ibu tadi pagi itu dari tadi malam itu nggak tidur. Oh, dari kemarinnya Oh kayaknya. iya benar, ya ampun. Pokoknya begitu dikabari Pak Arif, pokoknya besok ke Bawa produk bawa ya. produk. Oh, semangat sekali luar Iya. biasa. Dan ini juga kita lihat juga bapak-bapaknya juga banyak. Jadi Betul. luar biasa sekali. Penasaran ya, nanti kita Iya. tanya-tanya ya. Dan yang menyapa Bapak Ibu semuanya juga narasumber kita hari ini hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Bapak Dr. Andes Tri Saktiana. Pak Tri. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi. Ini kayaknya Pak Tri agak beda loh hari ini. Saya nggak tahu makanya semangat Pakai naik kedua, naik lantai Batik 2. atau apa? Batiknya. Batiknya cerah Iya. sekali ya Pak. Kayaknya Seger itu ya, seger. Iya, ini kayaknya sudah siap untuk menyambut berbagai produk dan potensi yang ada di sini, Pak. Ya luar biasa potensi kerajinan makanan, kemudian juga kuliner yang segar. Dawet, Iya. Dawet ya tadi sudah. dawet tuh dawah perkewet gitu. Wah. Artinya Pak Tri, artinya. Jadi kalau sudah minum dawet itu pasti pengen kembali dan kembali lagi ke Pilangrejo. Oh, tepuk tangan. Tangan dong. Berarti kita harus bolak-balik nanti Bolak sini gitu balik. ya. Ini dapat Iya. pemikat ini soalnya. Oh. Dan makanya kita bisa sampai di sini karena Pak Arif Setiadi SIP anggota DPRD DIY yang mengajak kita ke sini ya Pak Arif ya. Pak Arif. Iya. Ya, sugeng enjang Mbak Marta, Mas Saat, Ibu Bapak sederek-sederek kula wonten ing Pilangrejo. Iya. Apa istimewanya sehingga Pak Arif wes kene wae. Cinta ini kayaknya sama sini tuh. Nah, selain ini memenuhi persyaratan, banyak potensi Iya. UMKM yang ada di Desa Pilang ini yang perlu kita perhatikan, kita bina, kita dampingi, sehingga nanti mudah-mudahan dengan acara ini sedikit banyak begitu ya menjadi pemantai UMKM yang ada di Pilangrejo ini semakin meningkat dan warganya itu menjadi semakin sejahtera. Amin. Oke. Kan artinya sebenarnya kan pilihannya tuh ada banyak gitu Banyak. loh. Kenapa Oke. Pak Arif itu milih Pilangrejo? Berarti kan Betul. Bapak Ibu ini luar biasa Beruntung dikasih perhatian. sekali ya, beruntung Iya, sekali. tepuk tangan. Oke. Iyalah. Makanya kita juga matur nuwun, kula nuwun Kula sama nuwun. Pak Lurah. Pak Lurah Pilangrejo, Pak Sunaryo nggih. Pak Sunaryo kula nuwun, Pak. Monggo selamat datang. Matur nuwun niki suguhane jan pepak Tadi sanget. kita sudah disuguhi watu beras. Waktu beras. Iya. Kita tanya Pak, watu beras apa Pak di sini? Loh, atas pora loh Pak. Watu beras iya. itu apa Pak asisten lo yang Iya, tanya ini Pak? kebetulan ini warga masyarakat Pilangrejo ini dengan kedatangan Pak Sigit ini luar biasa.
Pak Sigit ini PJ Bupati. Pak Trisakti. Pak Tri. Pak Tri ini PJ Bupati yang notabene pengalaman di Kulon Progo nanti akan ditularkan di Pilangrejo. Betul, pasti nanti Pak Tri akan Mengenai menyampaikannya. waktu beras ini ada yang empuk, ada yang alot. Wah, ini gimana Kok bisa ceritanya, itu, Pak? Nah, ceritanya ya waktu beras ini kalau ditambang, dijual itu jadi nasi, jadi tahu. Oh, gue belanja. Iya. Pak asisten langsung wow begitu toh. Tak kirain matune iso. Tadi kita juga wonya panjang Pak. Wow, ya Pak Lurah ini. Tapi menarik di sudah sini membuka ada dawat. Tadi Mbak Marta juga melihat apa pisangnya itu seger-seger sekali. Iya. Potensi alamnya juga luar biasa. Itu cuma di ruangannya Pak Oh, Lurah. kok nggak dibawa ke sini? Maka kita juga bawa Mas Moyo. Mas Moyo Boleh itu dikenalin. juga Pecinta pisang. pecinta pisang. Iya. Ini juga asli Gunung Kidul. Nah, Oh. ini radio Argo Sosro nyaut mboten? Nyaut. Nah, mungkin pernah dengar suaranya Mas Moyo pas kejepit pager atau pas nyolong durian apa-apa itu. Pokoknya banyak iklan-iklan yang dibuat Mas Moyo di Argo Sosro. Nanti kita kecandal pager. Oh, galingan. Niki piyayine Pak, biasanya meng suarane sakniki ketemu blegrenge malah getun nggih. Kula nuwun Bapak Ibu. Biasane. Biasanya gitu tuh Mbak Marta. Oh, bayang kene soalnya gede dhuwur ganteng loh, cepul. ternyata Walah, ora. Kecelek iya. penyiar radio itu. Maka kita juga akan menyapa beberapa pelaku UMKM yang ada di sini. Ini produknya sudah ada di sini, tapi ada satu yang istimewa yang di dekatnya Mas Moyo. Iya Mbak, Itu apa ya? ini manuk beras. Umano beras. Detail gitu Mana beras. detail gitu? Ya kalau ini lebih lah dari sekedar cuman beras. Pak Lurah ini yang Sama perso ini teman-temannya. jenisnya apa Pak? Lovebird. Lovebird. Ini Iya, lovebird. labet bil ini. Kebetulan ini yang punya ini Pak Duko juga di sini ini ya Pak Pak Duko. Lurah Nah, toh. ini Iya. labet ini hebat ini. Kenapa Pak? Bisa gelinding-gelinding. Lu kenapa? Kok bisa Pak? Iya, karena dijual dapat mobil kemarin. Larang sebenarnya. Orang gur beras. Gak cuman beras toh, Oh, iya, gelinding iya. ini malah nih ya. Yuk kita boleh menyapa Oke. Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Pak Duko ini. Ya. Ya siap, terima kasih. Loh, Monggo, ini, Pak Duko. ini contoh Nuwun sewu. ini Pak Duko tapi juga ini pengusaha yang beneran. Jadi langsung branding pakai kaosnya. Oh Ada. yang harusnya seragamnya kan kayak Pak Lurah ini. Tadi Satrio. dapat izin. Oh dapat izin. Satrio Jogja. Makanya demi untuk branding ya. Monggo diceritakan Pak usahanya itu apa Pak? Sebentar Kebetulan Pak Ferry itu dukuh mana? Pilangrejo kotanya Pilangrejo ini di sini. Ya. Oh, ya. gitu. Tapi kebetulan pengusaha. Enggak pengusaha Ibu. Lah, terus apa? Delalah kepulungan kan. gitu. Kepulungan. Dilalah. Punya usaha. Katanya tadi gara-gara raiso ngarit. Ya memang benar. Jadi Oh, iya? teman-teman yang lain itu saya sukses di peternakan sapi, kambing dan segalanya. Gandeng saya itu wong nom dugal, nakal gitu. Jadinya kita jalannya itu Beda. berbelok-belok seperti itu. Kok iso dadi dukuh lho nek jalan kali Kayak ya. kula nggih gumun niku nggih. Otaknya Mbak, otaknya kan cerdas. Oh, gitu ya. Mungkin muridnya Pak Lurah. Nah. Oh gitu. Jadi Pak Lurah luwih dugal. Ya enggak tahu dulu. Oh lah iya muridnya yo. Ya. Terus ini usaha burung lovebird Iya. atau apa ini Apa? maksudnya? Bisa diceritakan Mas? Dari dulu itu alhamdulillah sebelum Duko itu udah hobi burung tapi masih belum ke sasaran lovebird. Oh. Karena lovebird dulu satu ekornya bisa 3 jutaan lebih waktu dulu yang nah udah saya jadi Duko itu ternyata harga lovebird itu udah menurun di pasaran. Oh. Nah, gitu. Itu Nah. artinya kecelek apa malah pas? Malah pas. Oh, malah pas. Delalai saya sukanya lovebird, belinya itu bahan-bahan itu udah Murah. murah, Oh. tapi kita rawat, kita latih terus di lapangan, alhamdulillah jadi burung juara dan laku. Oh, Jadi tetep harganya ya. lebih tinggi. Iya, seperti itu. Tapi terus ketemu lagi bisnis yang lain? Itu jual pakan dan vitaminnya itu mengikuti. Oh. Dari kalau hobi itu udah bisa untuk jual beli, kita tingkatkan ke produksi ke pakan vitamin Satrio Jogja seperti itu. Satrio Jadi itu Jogja. bikin sendiri pakannya, Iya. di branding Satrio Jogja gitu. Iya laris Oh, gitu. Dari itu- pedesaan Kalurahan Pilangrejo. Oh, kok enggak Wes. Satrio Pilang gitu atau? Enggak, itu impen itu Satrio Jogja. Oh, impen, manut impen. Iya. Iya. Jadi ini sekarang bisnisnya ada dua. Iya. Berarti satu tetap bisnis burung Jual burung lovebird juara. Juaranya. Terus pakan vitamin burung lovebird.
Tapi itu cuma jenisnya satu itu Mas. Maksudnya enggak burung apa lainnya? Enggak, tetap Fokus ya? Fokus ke lovebird Oke, kita. berarti kalau Pak Dukuh itu pokoknya nyari lovebird ya ke Pak Dukuh gitu ya. Iya, Udah. gitu. Dan yang akan dijadikin lovebird juara Iya, gitu ya. seperti itu. Nah, sekarang ini ternyata prestasinya sudah sampai mana aja, Pak? Alhamdulillah kalau prestasi gandeng kerjasamanya sama Pak Lurah. Kalau hari Jumat sampai Minggu itu boleh izin keluar kota. Nah kita itu Oh, gitu ya? manfaatkan seperti itu. Oh, sebentar. Lo kan harus jelas Pak ini loh. Tri ini malah gede-gede iketi itu iki. Kok iso lo ya? Tapi pekerjaan ngabdi ke warga itu harus konsisten. Oh iya. Tapi kalau hari Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu mau nyumbang nggak ada Pak Duko pasti gitu ya. Ya kalau ada kegiatan di desa atau dusun kita nggak berani izin. Tapi kalau pas free boleh. Yang penting Senin udah sampai harus apel kerja seperti itu. Oke. Jadi semuanya Jadi ini difasilitasi. prestasi yang mana nih yang sudah menasional? Burungnya apa pakannya nih? Alhamdulillah terutama di burung Ibu. Jadi burung kita di Satrio Jogja alhamdulillah yang belum pernah kita main itu di perlombaan di Papua. Oh, yang Jadi lainnya yang lainnya sudah. udah. Insya Allah udah kita silaturahmi semua. Oh, luar biasa. Berarti nek Sesok Pak izin Pak Duko, saya mau silaturahmi ke Padang. Silaturahmi lagi ke Oh, mana iya, itu iya. ya? Judulnya emang gitu nek, ya. nek burungnya tuh mangkat dewe ngono ra iso to nek ora. Insya Allah bisa. Kemarin ke Papua itu tapi pengirimannya yang luar biasa Pak. Oh. Jadi kita itu pengiriman ke Papua melewati darat itu travel dulu. Kita turun di Surabaya di pelabuhan kapal. Nah itu dari kapal kita alhamdulillah ada teman di kapal untuk merawat burung itu sampai ke Papua. Oh, capek ya berarti burung. Ya itu. luar biasa. Siapa Mending nanya jadi kamu? dukuh apa jadi burung Mas ini? Tetap jadi burung. Oh. Soalnya ketemu dukuh dulu baru burung, nggak berani macam-macam soalnya. Ya gitu. Ya, yang penting pengabdiannya Ya, tetap siap. Ya. tidak boleh ditinggalkan Ya. karena masyarakat itu memberi amanah kepada siap. kita Iya. semua yang ada Ya. di sini. Kalau burung itu bagian dari hobi pekerjaan di luar itu. Nggih Pak Camat. Jadi Siap. nanti, Nggih, Pak nanti tak Camat. catat, nanti tak laporkan Nggih, ke nggih, Pak Pak. Tri nanti. Kok malah dari ini Pak Duko loh ya. Boleh Pak usul Duko. sedikit nggak ini? Boleh, Oh, boleh. boleh. Ayo, saya sebentar. Ya, Ya usul. terima kasih kepada Usul, ya. Bapak yang terkait Pak Arif, Pak Lurah dan teman-teman. Karena di Sibakul ini tadi ada kata sedikit saya mendengar, oh bisa gratis ongkir ini, nah seperti itu. Nah kalau bisa, insya Allah pakan vitamin itu bisa terkirim ke seluruh Indonesia. Siapa tahu bisa untuk gratis ongkirnya di situ lebih Oke. tertarik kepada konsumen-konsumen yang akan datang. Lah iyalah Lah, ya Pak Pak Duko Duko sudah daftar belum? toh ya. Sudah daftar? Kebetulan belum. Hari ini harus ya Insya Pak Duko. Allah, insya Allah. Nanti biar warganya dikasih diajak tahu. ya nanti diajak karena itu juga melalui proses kurasi Ya. jadi bukannya nggak diberikan ke semuanya tapi biar bisa di apa ya Sharing. tepat sasaran Oh, siap. yang mau dikasih ongkir gratis siapa. Iya. Oh, Satu lagi oke. Pak Duko, apa Ya. yang dibutuhkan? Ini tadi bisik-bisik saya. Ini butuh apa ini buat memperbesar kemitraan atau apa nih? Ya insya Allah ini Pak Ibu untuk membantu mempublikasikan UMKM yang ada di masyarakat kecil. Contohnya di Pilangrejo kalau kita ke kota ke Malioboro pun jauh, nggak mungkin sampai turis ke sini. Nah itu kalau ada dari dinas-dinas terkait bisa mengarahkan ke UMKM yang menjalur ke pedesaan-pedesaan seperti ini. Jadi produknya bisa dibawa ke kota Iya, gitu maksudnya. siap, gitu. Oke. Jadi ya seperti itu bisa nanti di link atau di web iklan pasti dimunculkan seperti Diiklankan. itu. Iya, Emang diiklankan. menurut Pak Duko apa ini selain nanti kita juga tanya Pak Lurah potensi yang perlu diiklankan yang selama ini belum diketahui gitu. Insya Allah di Kalurahan Pilangrejo itu kalau dioncei bahasa Jawa kalau dibuka itu Berarti luar ini masih biasa. plastikan sekarang? Belum Yo, dioncei? masih Tertutup. seperti Oke. itu. Oke. Iya. J, matur nuwun Pak Siap, Duko. terima kasih. Semoga Matur nanti nuwun. kita bisa berkolaborasi ya untuk Iya. mengembangkan Pilangrejo ini jadi Amin, siap. punya potensi yang luar biasa Siap, lagi. terima kasih. Didukung Oke. oleh bagaimana prestasinya Pak Duko? Oke, Ya. boleh Matur nuwun. sukses Terima kasih. selalu Teman. Pak Duko. Semoga Ya. tidak izin aja ya. Derwedek. Malah ndredeg. Redek lah. Heeh. Iya, masa toh ya. Tapi kita mau menyapa juga para pelaku UKM yang ada di sini, boleh yang bawa ini loh, Pengrajin. Sotel. 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 Bu, ini ada berapa orang nih yang di sini yang bikin kayak gini?
Atau hanya ibu aja? Oh sama bapak, Ibu di sini, bapak juga. di sini apa ke sana? Di situ aja, di situ Oh, aja. di situ aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, di situ aja. Pak, bapak di sini boleh ke depan. Jejer. Nah, kalian bapak sinten niki? Pak sinten Pak? Asmane? Radi Mike. Paidi Partodinomo. Paidi Partodinomo. Oke, yang satunya Ibu? Rianti. Ibu Rianti, Pak Paidi kalian Ibu Rianti. Menika ndamel usaha napa niki, Pak? Usaha irus, sotel, kalian entong batok. Oh, dari batok kelapa. Oke. Pak Oke. itu dari Batok ya. Iya. Kalau Bu Rianti? Macam-macam, ada telenan, Telenan. ada sodel, entong batok, Nggih. entong kayu. Niki Macem-macem. sa pedukuhan apa benten niki, Bapak? Benten. Bapak saking pundi? Wat gale. Wat Gale. Kalau Ibu? Kalau Ibu Kali gede. Oh, kali gede jadi beda ya. boleh ditunjukin dikit dong Bu itunya Senjatanya? produknya ada yang Oh, niku telen dingklek, ini dingklek apa telenan. Ini telenan. Oh, Telenan. Iya. Dingklek. Telenan. Telenan. Kalau ini irus, Irus. Lama saya nggak dengar Irus itu. Iya. Irus dalam bahasa Indonesia apa Ora ya? ono, Bahasa Inggrisnya? Basa Pilangrejo, Irus. Waduh. kalau ini entong tamplean. cuman Bukan. bukan. Untuk sego itu ya. Entong, iya. Adang sego. Ini udah berapa lama Bu bikin kayak gini Bu? Udah sejak 95. Oh, Kalau ini entong batok. entong Pak. Entong. Damel ki ambak napa wonten ingkang bantu? Keluarga. Oh, keluarga. Oh, Berapa satu orang? keluarga. Tiga orang. Saya, suami, sama anak. Oh, nggih. Terus niku le nyate, le sadean, le dodol kemana? Ke pasar. Dibawa gitu? Iya, betul. Digelar atau ada Bukan. Ada penadah di pasar. Bisa dilapor kayak gitu. Ada penadahnya loh ya. Nanti antar sik Setor, nganu nggih Pak, nampani iya. ngaten nggih. Nggih. Oh, Wonten ingkang mundut. Oh. Oke. Jadi sudah ada ngambilin gitu ya. Setiap Iya, hari betul. napa pripun niki? Setiap hari napa pas pasaran mawon? Pas pasaran. Padahal pasarannya wonten 5. Nggih. Berarti 5 pasaran niku wonten kabeh napa meng pas napa? Pasaran napa? Kadang nggih saged ndamel. Oh. Menawi pun angsal kathah teng peken ngoten. Oh, nggih. Niku Bapak pripun nek Bapak produksine ki ambak Bapak napa? ini? Ya. Kulo namung piyambak. Piye, Mbak? Nggih namung tiap Kok kali. nganu Pak? Wanton Pak? Wah, wonten dhewe wani. Lah nggih niku kulo gadeng jalan sepuh niku pun Napa kok sepuh wong kok Nggih, adus tasen kendel. nem ngeten kok. Nggih. Nih Bapak biasanya dijual di mana Pak? Dijual produknya, kemana Pak? Nggih, produknya? mangke dibakulke, Bu. Oh, di Ada yang bakul, ada yang ngambil. Iya. Oh. Bapak nek ndamel ngeten niku ndamel sotel napa irus napa pinten sedinten angsal pinten, Pak? Mboten mesti, Pak. Gandeng tiang sepuh niku nggih pun nangat nggih angsal kathah nangat nggih sekedhik. Oh, soalnya kalih disambi-sambi napa pripun, Pak? Nggih nyambi kalih pacus pakan mendo. Oh, pakan mendo wedhus, Oh, ora ngerti iya. mendo. Kok muni wedhusnya kaku wedhus? Nggih. Lah mumpung Oh iya. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Nek Bapak. niki pokoknya wonten sik tumbas terus toh. Wonten, Pak. Wonten. Wonten nggih, pokoknya nek gawe entek ngoten nggih. Nggih. Jadi terus ada yang beli, ada yang bisa diproduksi, terus ada yang Oke. terus beli gitu ya. Nek misale niki sik nonton TV niku ajeng tumbas ngoten tempun di alamate sing Ibu Rien, Ibu alamate. Kali gede. Nggih. Nggih, Pilangrejo. Teng griya wonten plakate tulisan jual irus ngoten mboten? Mboten. Oh. Lah terus pripun kula nek pengen mriku? takon Pak Dukuh ngoten mawon nggih. Anu nyun tulung didamelke. Oh. Tolong tidak melke Nggih, sinten. Makanya kajenge didamelke Mas Moyo nika. Nggih. Ben wong iki nek goleki gampang. Iya. Nek Pak Idi alamate? Wadale. Paidi wat galih. Oh, pun terkenal nggih Pak Idi Wat Galih ngoten mawon nggih. Nggih. Oke, nggih. Oke. Matur nuwun Pak Paidi. Boleh tepuk tangan ibu-ibu dan bapak. Nggih. Nanti kita akan menyapa lagi yang punya banyak produk di sini, tapi sebentar lagi tetap di Sarasehan. Sibakul.
Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Dari pagi tadi itu ibu-ibu itu sudah apa ya, Mendisplay. luar biasa datangnya. Oh, iya, iya. Dalam bahasa sini tuh diting. Diting Lah udah pagi-pagi Pak Tri. Iya. Baru subuhan langsung doneng kene kita Makanya kita mau apresiasi ya buat ibu-ibu yang sudah bawa produknya. Ini yang punya rotinya punya siapa ini, Bu? Rotinya sinten niki? Roti. Sing damel roti sinten? Weh, kok nggak kelihatan? Mana angkat tangannya? Angkat tangannya. Oh, di belakang. Terus yang punya tadi keledian itu ada Peye, ada Intep, ada siapa, Bu? Ada ini, Bu. Kalau yang ini Tenggok. Tenggoknya punya siapa? Tenggok. Oh, di iya. belakang sana. Terus yang ini kerajinan batu? Batu beras. Oh, ini batu beras ya? Betul dari beras. Oh, batu berasnya Pak Lurah. Terus ada wajek. Wajeknya siapa? Tempe. Wajek sinten? Oh, ada. tempe punya siapa, Bu? Niki jamu, sing damel jamu sinten? Sing pede diangkat tangane. Nah, nek pede engko mesti payu engko. Iya, terus itu bikin kue. Apa tuh bulung ya? Iki apa? Sinten, Bu, yang punya bikin bakery? Oh, dekatnya Mas Moya dapat apa tuh yang putih-putih itu loh? Tempe ada kayak sagu ya? Kelor tempe. Oh, kelor. Ada steak kelor. Oh. Ada bolu kelor. Punya siapa yang pakai kelor? Oh ya, di belakang ya. Kelor ya, bukan kolor ya? Kelor. Bodong. Oh ya. Oke, ini luar biasa. Ada tape ketan, ada ceripeng Wiono dan ada madu juga ya. Madu siapa madu? Oh, Mbak, ya madu. Iya. Kenapa, Pak? Tempe andel itu apa tuh, Pak? Oh, tempe kacang. Lah biasanya tempe itu apa? Dele. Lah dele itu kacang tanah. Oh, kacang tanah. Jadi sekarang iya. Pak Lurah aja ada yang lengkapi. Ini ternyata macam-macam potensinya. Monggo Pak Lurah, pakai mic, Pak. Ada yang tradisional gitu ya. Ini berarti bisa jadi khas ya. Monggo Pak Lurah. Ya, emang UMKM dari Pilangrejo ini hasil dari pertanian. Karena apa yang menjadi pokok permasalahan Pilangrejo selain pertanian dan pertambangan tadi, batu nasi atau batu beras, ada UMKM yang terdiri dari hasil pertanian kita olah baik itu secara kelompok ataupun individual, sehingga perekonomian masyarakat Pilangrejo bisa terangkat walaupun ini sebatas hanya cukup untuk makan sehari-hari, kebutuhan sekolah dan sebagainya. Sedangkan untuk beli mobil dan sebagainya emang belum sampai sana. Nah, itu memang hanya cukup untuk makan sehari-hari dan kebutuhan anak sekolah. Iya, tapi Pak Lurah punya ini enggak? Karena ini sebenarnya kan berarti masyarakat ini gigih nih, punya usaha masing-masing. Nah, apakah ada rencana juga dari Pak Lurah untuk memberikan fasilitasi, memberikan tempat atau mendorong mereka memberikan tambahan ilmu gitu untuk mereka meningkatkan diri? Iya, emang fasilitas hasil produk-produk lokal ini ada 3 tempat. Satu adalah
tradisional yang dimiliki Otomatis. oleh pemerintah Iya. Kabupaten Gunung Kidul di Pasar Wetgale. Kemudian di taman desa, taman kuliner sebelah samping balai desa ini ada taman kuliner. Kalau sore dari jam 3 sampai malam ini penuh di sana. Oh, makanya tadi kita pagi kok nggak ada apa-apa. Kemudian di Embung Sriten ini juga ada, kita sediakan tempat di sana untuk UMKM-nya Pilangrejo. Jadi Pilangrejo ini punya tempat yang namanya Embung Batara Sriten, tidak kalah dengan Embung Langgeran, Ibu. Oh, ada itu embungnya. potensi wisatanya Iya. ada ya. Berarti lengkap ya, wisatanya ada, ininya ada, dan nanti kita juga menyaksikan budayanya ada. Budayanya gitu. ada. Oke. Kalau dari Pak Tri ini kan dari provinsi juga melihat kalau masyarakat kita tuh punya activity bisnis gini kan berarti ikut meningkatkan secara tidak langsung ekonominya di Jogja ya Pak, dan Betul, mereka ini Pak survive. Mata, iya. Nah kalau dari pandangan Pak Tri ini potensinya masih seperti ini Pak. Lurah tadi menyampaikan fasilitasi seperti ini. Bisa ditambahkan apa Pak kalau dari provinsi nantinya? Ya Mbak Marta, kebanyakan dari UMKM kita itu punya permasalahan selain di produksi juga di pemasaran. Banyak yang bisa memproduksi bagus tapi nggak paham pasarnya di mana. Dan tentu saja bagi yang memproduksi ini kita kurangi bebannya, jangan sampai ketika memproduksi itu mulai mikir dari mana bahan bakunya berasal, desainnya kepiye, le gawe kepiye, le masarke kepiye. Kadang-kadang itu dilakukan sendiri oleh pengusaha. Nah, ini kita harus berbagi. Artinya harus ada yang memikirkan bagaimana ketersediaan bahan bakunya. Tentu Dinas Koperasi, juga Dinas Perdagangan Gunung Kidul, provinsi nanti juga cawe-cawe di situ. Kemasannya bagaimana? Kita punya rumah kemasan juga bisa membantu. Pemasarannya bagaimana? Tapi tentu juga harus dilihat dulu segmentasi produknya. Ya. Jadi segmentasi produk itu bisa juga nanti dipetakan. Jangan sampai kemudian pasarnya di kabeh. Nah, jadi harus ada pemisahan segmentasi. Jadi misalnya ini sudah bagus sekali sotel ya. Sotel dari kayu dan dari batok. Ini masyarakat tradisional suka. Tapi misalnya diberikan cerita di balik sotel ini nanti bisa masuk ke segmen yang lebih tinggi lagi. Jadi misalnya filsafat dari batok itu apa gitu, diceritakan di situ. Kemudian manfaat batok dibanding plastik ketika kena panas minyak goreng itu kesehatannya seperti apa, kan jauh lebih bagus kalau pakai batok. Atau ini entong, kalau kena entong nasi kalau pakai plastik aromanya beda enggak dengan batok. Nah itu diceritakan. Ini barangkali akan meningkatkan nilai value dari entong tradisional ini. Juga barangkali ini sudah bagus sekali. Bisa ditingkatkan kalau 100% itu dari kayu-kayuan. Artinya ini sudah 99% dari kayu-kayuan, tapi masih ada panteknya yang dari paku. Nah ini misalnya diganti dari pring bambu, wah itu nanti nilai tambahnya bisa lebih tinggi lagi. Jadi pandai-pandailah ya, ini bukan harus dikerjakan sendiri oleh si pembuat, tapi pembina-pembina ini harus siap semuanya. Kami siap dari Dinas Koperasi UKM DIY, Dinas Perdagangan, juga kami yakin pemerintah Kabupaten Gunung Kidul siap untuk membina ini, termasuk Pak Arif ini. Ya, hal-hal kecil ini harus kita perhatikan. Matur nuwun. Wah, tadi nggak tahu loh kalau saya Pak Tri sudah ngambil ini, disembunyiin lagi. Padahal nyopet. Ternyata, tapi Pak benar Tri sekali. habis Jadi kecopetan soalnya ya. Jadi itu tadi benar sekali, produknya itu udah bagus ya Pak kalau secara Kan hasilnya. natural green ya, mungkin itu yang diceritain. Mas Moyo tolong nanti sudah selesai ya, sudah disampaikan oleh Pak Tri. Ya. Mungkin Iya. Mas Moyo sebelum kita lanjut ada masukan dulu, ini memang benar Yang sekali. disampaikan Pak Tri tadi loh. 99% versi- kurang sidik ternyata. Betul. Tapi mungkin kalau nggak diomongin gini nggak tahu. Oh iya ya ternyata Iya, masih betul, ada Mas pakunya Atta, berbahaya.
sangat setuju ngendikane Pak Tri ini Bapak Ibu sekalian. Jadi produk yang sudah ada itu memang lebih menarik ketika kita mengkomunikasikan dengan cerita Pak Bu. Jadi budaya orang Indonesia itu kan dari zaman dulu itu kan senang diceritani. Kita dari kecil mau bubuk mau tidur diceritani. Nah itu ketika kita mau menjual dagangan dengan cerita itu lebih halus. Jadi tidak frontal, tidak langsung towo dagangan. Tapi ngendikane Pak Tri tadi lewat filosofis bisa, lewat inspirasi bisa. Jadi nun sewu Pak sinten tadi? Pak Iti. Pak Paidi. Nah, itu kan sangat inspiratif. Ketika beliau sudah berusia senja, tapi masih tetap semangat berkarya menciptakan karya yang sangat luar biasa, entong irus. Itu menjadi inspirasi bagi generasi muda. Bisa inspiratif, bisa informatif, atau mungkin juga bisa entertaining. Bisa menghibur lewat atraksi atau kelucuan-kelucuan. Itu tergantung pilihan segmentasi pasar dan juga positioning produk. Yang penting Bapak Ibu itu perso dagangan saya itu mau dijual kemana, ke siapa, usianya rentang antara berapa dan berapa, domisilinya di mana, pekerjaannya apa. Itu semakin ceto, semakin tajam, itu semakin bagus, begitu Mbak Marta. Oke, berarti ini sebenarnya tugas karena tadi berbagi tadi. Iya. Iki sing gawe ya main gawe, nanti sih bagian branding berarti memang tugasnya Pak Lurah dan timnya ya. Betul. Untuk karena potensial banget ada Bu Rianti, Pak Paidi dan yang lainnya ternyata punya cerita yang bisa diangkat seperti yang mintanya Pak Dukuh tadi ya. Ben terkenal tekan Malioboro, ben tekan Yojo. Iya. Berarti Kamu kan kok hari ini kasih tugas siapa aja Pak Dukuh? Iya, Pak Lurah saya ya. dari inspektorat ini Mbak. Loh ini maksudnya karena kan kayak Pak Paidi, Iya. aku tuwo Mas, piye carane kuwi. Mikir, Berarti kan betul, butuh anak muda mungkin Betul, yang akan tapi bisa di sisi lain kan itu menginspirasi untuk Betul. bisa ada yang sesuatu yang bisa bagaimana diceritakan itu loh. pesan inspirasi itu disampaikan seperti apa dan oleh siapa. Nah kan gitu. itu langkah berikutnya mungkin ketika Bapak Ibu ada yang familiar dengan Facebook, Siapa? ada yang Mbak punya E ngarepe, Facebook Mbak E. atau Instagram mungkin ya. Kalau siapa yang pakai mungkin IG boleh angkat tangan. Angkat tangan. Nah. Facebook angkat tangannya. Facebook yang punya Facebook. Nah, Instagram, ada TikTok. Oh, Oh, ada. Tapi mungkin ada yang belum punya. Mungkin nanti bisa difasilitasi dari Kalurahan. Kalurahan bikin akun Instagram atau akun TikTok khusus UMKM untuk memasarkan. Nanti bisa dipasarkan lewat konten-konten yang ada. Habis ini kan Bapak Ibu produknya kan difoto. Ini Nah, fasilitas iya, dari betul. Dinas Koperasi UKM. Nanti fotonya bisa dibawa pulang, nanti bisa dibagikan, nanti bisa diposting. Kalau Pak Lurah tadi ngendiko punya Instagram desanya, nanti bisa nunut posting juga bisa kalau Bapak Ibu belum punya. Tapi pertanyaan berikutnya, piye carane nggawe postingan dengan caption atau tulisan yang menarik dan mudah dicerna oleh calon Pasar. konsumen. Nah, ini ada sedikit tips sederhana. Mungkin kalau Bapak Ibu punya referensi lain boleh dilengkapi nanti. Mudah-mudahan cocok. Yang pertama untuk kita menulis caption atau keterangan di foto itu bagi saja menjadi 4 paragraf sederhana. Paragraf pertama itu harus menarik perhatian. Paragraf kedua bisa kita lanjutkan dengan poin mengemukakan masalah. Kemudian yang ketiga kita kasih solusi. Kemudian yang keempat kita mengajak calon konsumen untuk berbuat sesuatu. Itu keempat itu kalau digabung namanya copywriting boso kerennya. Itu bagaimana kita mengolah tulisan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Kita ambil contoh ini misalnya aneka peyek Ibu Suyanti. Ibu Suyanti boleh berdiri yang mana? Oh, oke, matur nuwun Ibu Peyek. Ibu Suyanti. Kok Bu Peyek lo ya. Ibu Suyanti. Ini kan usum bersih desa atau rasulan. Ini payek kelihatannya naik daun ini Bu. Kita bikin captionnya. Nanti Ibu dapat foto payek, bisa diupload di Instagram atau Facebook ya. Paragraf pertama, payekku alot, atiku meleot. Nah, misalnya itu ya paragraf pertama ya.
Tadi kan orang nonton sosmed Berarti wis kan menarik sih. harus ada pancingan untuk berhenti lah Beliman. Apa iki payak alat no. Misalnya itu juga boleh. Payekku renyah kaya omonganmu Kayak jarine. omonganmu, Jarine Pak Pak Lurah Lurah iki. lo. Payekku alot, atiku meleot. Teman saya, ini paragraf kedua ya. Teman saya cerita pada saya, katanya belum lama ini diminta suaminya membuat payek untuk acara rasulan atau bersih desa. Namun hasilnya tidak sesuai harapan karena payek yang dihasilkan alot. Alhasil suaminya marah gedean, muring-muring. Itu masalah. Kita kasih solusi. Agar tragedi payek alot ini tidak terjadi pada ibu-ibu sekalian, perhatikan hal-hal yang membuat payek jadi alot menurut pengalaman Ibu Suyanti. Poin yang pertama, adonan terlalu kental. Jadi usahakan adonannya itu encer dan ringan. Itu tips yang pertama. Yang kedua mungkin bisa ditambahkan, campuran kacang masih basah karena terlalu lama mengendap di adonan. Usahakan menambahkan kacang saat mau masuk ke penggorengan. Ini misalnya ya Bu, kalau keliru nanti bisa Ibu Suyanti betulkan. Yang ketiga, api terlalu besar karena membuat minyak panas sehingga adonan cepat kering tapi kacang belum matang. Itu mungkin juga menyebabkan jadi alot. Nah, kita kasih paragraf terakhir. Ini ajakan. Itu tadi ibu-ibu sekalian sedikit pengalaman saya untuk menjaga agar payek tetap renyah dan enak. Selamat mencoba. Atau kalau pengen yang praktis, tinggal makan payek gurih renyah untuk pacitan wedangan atau acara lain. Silahkan beli payek aneka payek Bu Suyanti. Di mana nomor WA-nya berapa, tinggal klik akan saya kirim. Nah, itu contoh sederhana seperti itu. Kayak ngrungokne radio ya. Itu tips bikin payek kok ngerti toh Mas? Jangan-jangan bakal payek. Saya putunya Ibu Suyanti. Oh. Enggak, Mas Moyo itu juga di Branang di Pandansari itu juga sentra payek. Sentra payek di sana. Oh, suka makan payek di tetangganya. Saya tester, jadi cuma Oh iya. gratisan itu satu-satu. Ngenteni lek gawe terus bar kuwi ngono. Oh, makanya kok bisa tahu caranya. Aku aja enggak. Sentra payek. Nah, itu sebenarnya seperti itu Bu. Kalau ada Dan kalau bisa langsung dilakukan ya kayak nah, gitu. nanti dapat fotonya soalnya. Selak lali. Oh iya, kita juga di sini ada foto gratis untuk foto produk karena ini kuliner banyak banget. Jadi nanti jamunya, rotinya gitu diminta foto di sebelah mana Mas Ale? Nah, itu nanti oh di belakang itu ada booth untuk foto produk, nanti minta di sana gratis. Iya. Selain kita juga akan mengajak Bapak Ibu untuk ikut si bakul. Iya, tadi sudah diwaro-waro sama Mas Wahyu toh. Iya, sama Tika. Mbak Tika. Iya, ini Tika juga orang sini nih. Tika ya cah ngalang. Cah ngalang, iya. Iya, jadi tinggal teman-teman ini nanti silakan langsung ya Bu, jangan ditinggal pergi. Betul. Pulang. Dan nanti yang mampir situ tadi yang dulu. disampaikan Mas Moyo yang punya Instagram, punya Facebook itu dibikin langsung ada yang depan payek meleot, kalau yang lainnya apa roti alot apa-apa biar menarik. Nanti disesuaikan dengan pengalaman pribadi ibu atau bapak Betul. masing-masing. Biasanya yang penting kalau bentuknya cerita seperti ngedikane Pak Tri tadi loh. Iya, ada story. Sakjane Pak Lurah ki pinter lo yo. Asli nih. Pak Duko ya wis pinter. Betul. Pak Duko tadi tuh udah pakai Instagram lah. Pak Lurah tadi apa mau tulisannya? Apa? Tadi apa? Koyo renyah Oh, lambe. payek renyah kayak omonganmu. Kayak suaramu loh ya. Idenya tuh sudah ada lah. Nanti tinggal Pak Lurah yang bikin caption. Gitu. Baru Jadi- kira kerja tadi Lurah kan gawe caption ya. Oke. Ya, kita akan bahas lagi sebentar lagi gimana caranya kita semuanya tetap naik kelas, tapi juga termasuk dari Dewan itu punya dukungan apa lagi. Pak Arief nanti akan sampaikan. Jadi tetap di Sarasehan Si Bakul. Ini Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Spada. Anybody home?
Butumi. Iya. Silakan masuk. Iya, iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tetangga baruku. Malah koyo sinetron loh, Bu. Iya, Ceng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan, Ceng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Ceng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Ceng. Hati-hati, Bu. Iya. Oke, drama baru aja dimulai ke. Wah. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada, Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Ceng. Ceng Ayu. Mau cari apa lagi sih, Bu? Oh, anu, Ceng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari si Bakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Cibakul. Semua kebutuhanmu ada di situ. Gara-gara Butumi lewat, burungnya diem. Oh, wedi nek dipinjem. Iya, tadi kita sudah tanya-tanya dan ternyata memang butuh apa ya, sosial media, butuh yang baru-baru ya untuk bisa salah satunya tadi yang disampaikan Pak Dukuh Ben kini itu dikenal ya, salah satu yang paling enak ya paling sosial media. Benar. Itu diolah, dijaga, diadmini oleh timnya Pak Lurah nanti. Nah ini berarti ini kita mapping ya, termasuk di sini kebutuhannya itu ya Pak Lurah ya. Salah satunya bisa kebutuhan sosial media. Benar. Pak Arief boleh dikasih masukan-masukan nih, termasuk juga Dewan itu gimana sih keperpihakannya pada UKM Pak? Ya, jadi kami di DPR ini kan mitra ya, bersinergi dengan pemerintah daerah Pak Tri dan teman-teman. Khusus untuk pembinaan UMKM ini sesuai tugasan kami kan regulasi saya kira sudah komplit ya, baik perda maupun peraturan gubernur. Jadi perlindungan dan pembinaan UMKM, koperasi yang ada di DIY dan seterusnya itu sudah ada. Kemudian fungsi kami di penganggaran Ibu Bapak, jadi kita anggarkan melalui dinas-dinas terkait, misalnya dinas UMKM, koperasi, kemudian dinas perindustrian perdagangan dan seterusnya, agar ada anggaran yang memadai untuk dilakukan pembinaan-pembinaan di masyarakat. Nah, salah satunya yang kita salut dan kita berikan apresiasi itu inovasi daerah di DIY ini, khususnya untuk UMKM ini adanya inovasi Sibakul ini. Jadi di dalam Sibakul ini Bu Bapak memang dasar pengembangannya itu platform digital nih Pak Tri ya. Jadi bagaimana kemudian Ibu Bapak menjadi anggota Sibakul terfasilitasi banyak hal, mulai dari sumber daya manusia produksinya, kemudian sampai dengan promosi, penjualan, pemasaran dan seterusnya. Salah satu yang disampaikan Pak Dukuh tadi itu ada fasilitasi bebas ongkos kirim kalau ibu sudah masuk di Sibakul, platform digital ini. Nah, ini tidak sedikit Bu yang dialokasikan oleh Pemda DIY untuk membantu, untuk
mendampingi, mendorong pertumbuhan ekonomi di DIY ini. Jadi kalau tidak keliru ya miliar ya Pak Tri ya. Di atas 1 miliar. Pada saat Covid kita sampai 2,5 miliar. Karena memang sekarang itu transaksi langsung itu ya tidak semuanya itu transaksi langsung sekarang. Jadi porsi pasar mungkin bahkan sebagian besar itu sudah melalui transaksi tidak langsung. Jadi online begitu. Produk-produk ibu bapak yang ada di Sibakul ini nanti mendapat fasilitasi free ongkir, bahkan sampai ekspor nih Pak. Kalau kualitasnya memang memadai, memang standarnya ada, itu sampai pada fasilitasi ekspor. Jadi ibu bapak, saya kira kebijakan fasilitasi yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah ini perlu mendapat sambutan dari ibu bapak, khususnya UMKM di Pilangrejo ini Pak Lurah. Ya Pak Lurah juga sudah bagus menyediakan beberapa sarana untuk pemasaran. Saya kira juga nanti harus ada fasilitasi pembinaan. Terus ibu-ibu ini kenal Mas Moyo, langsung tanya Bu, resep tadi itu menarasikan atau mempromosikan produk di Pilang ini. Nah kemudian si Bakul ini yang online ini memberikan fasilitasi di luar yang diberikan oleh kelurahan. Kalau di Pemda ini sudah ada itu Teras Malioboro, kemudian ada Pasar Kota Gede di bandara, banyak tempat lah yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Yang penting ibu bapak, saya kira UMKM ini kemauan yang pertama, kemauan untuk lebih maju. Kemudian yang kedua ya silaturahmi, ya toh. Kemana-mana ini banyak fasilitasi yang diberikan oleh baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi untuk kemajuan kita bersama. Ngoten nggih Bu nggih. Niki kualitasnya iso ditingkatke melalui pembinaan. Kemudian niku walaupun tidak disebut Pak Tri tadi, mungkin ada kesulitan permodalan. Itu juga ada nanti untuk dinas koperasinya. Untuk lembaga-lembaga perbankan yang kita miliki, misalnya BPD, itu berapa persen dari penyaluran kredit itu harus untuk pembinaan usaha kecil dan menengah yang ada di DIY. Jadi kalau tidak nanti disemprit sama Pak Tri, BPD itu KUR dan seterusnya. Nah ini lebih ke arah promosi mungkin ya, yang sekarang kita sampaikan kepada ibu bapak. Bu bapak pokoknya niki dadi anggota Sibakul, yang penting niki mengke diproses, didaftar, kemudian yakinlah bahwa ada banyak manfaat dengan menjadi Sibakul, menjadi anggota Sibakul. Ini inovasi daerah istimewa Yogyakarta bidang UMKM yang menjadi juara atau menjadi percontohan di tingkat nasional. Kalau tidak keliru 15 besar atau inovasi daerah terbaik se-Indonesia itu Sibakul ini. Jadi kalau tidak kita sambut dengan baik, khususnya UMKM yang ada di Pilang ini, saya kira kita rugi. Oleh karenanya acara ini, Sarasian ini, saya kira Mbak Marta, Mas Aat, ini bagaimana kemudian setelah ini yang terpenting ada tindak lanjut dari pemerintah desa, dari saya, dari kabupaten, dari Pak Tri dan teman-teman pemangku kepentingan ini, agar ada tindak lanjut dari Sarasian pada pagi siang hari ini. Siap toh Bu niki? Bar niki anu nggih, do dipikir bareng untuk peningkatan kita bersama. Iya, baik. Boleh tepuk tangan dulu buat Pak Arief. Minimal yang disampaikan Pak Arief tadi ada tindak lanjut tuh hari ini sudah langsung difasilitasi 2 Jeto. Jadi langsung ya Pak Arief nanti harus daftar ya Pak Lurah. Harus daftar Sibakul yang pertama, jadi sudah minimal sudah dapat NIB. Siapa yang sudah punya NIB Bapak Ibu? Siapa Sinten yang sudah? Sing mboten ngerti NIB. Oh 2. Yang nggak tahu NIB ki apa toh? NIB sinten sik dereng ngertos?
Bapak Ijo. Pak Idi. Siapa yang pengen dapat NIB? Apa toh NIB? NIB niku nek kaya wong numpak motor tuh duwe STNK-nya. STNK duwe. Atau kalau naik kendaraan ya SIM ya. Kalau kita menjadi penduduk ya punya KTP. Punya KTP. Kalau jadi pengusaha punya nomor induk berusaha. Jadi identitas usahanya kita. Jadi nanti Pak Tri bisa tahu, oh di Pilangrejo itu ada beberapa pengusahanya. Nanti Pak Dewan, Pak Arif bisa ngetok ke anggarannya. Jadi itu banyak sekali nanti manfaatnya ketika Bapak Ibu daftar Sibakul. Nomornya kecatat. Jadi nek onten napa-napa mengke saged istilahnya apa? Komanan. Nah, jadi jangan lupa di belakangnya Pak Arif itu ada tulisan-tulisan media sosialnya. Silakan Mbak-mbak, mas-mas, bapak ibu bisa nyatet karena banyak sekali informasi di sana. Informasinya di sana. Jadi kalau ngenteni diundang niku mangke mboten komanan, tapi bapak ibu harus aktif goleki Instagramnya. Di dinas koperasi ada pelatihan, ada fasilitasi halal, misalnya seperti itu. Banyak sekali, pokoknya harus aktif kita itu. Jangan nunggu diundang gitu ya. Mboten nonton mangke mosok Pak Tri mangke ngundangi siji-siji kesel mangke. Nek nunggu punjungan boleh. Punjungan biasanya Pak Tri, itu Pak Arif ya. Tonjokan. Tonjokan. Nah, satu lagi tadi karena sudah difasilitasi foto produk, segera difoto dulu minimal gitu. Foto disimpan nanti di handphone. Pak Paidi, Bu Rianti ini mungkin sotile di foto ben iso nggo upload, mungkin nek mboten saged upload Facebook putrane, putune kan upload ngangge foto sik pun diparingke mangke. Nah, tulisannya nanti tanya Pak Dukuh apa tanya Pak Lurah, apa tanya Moyo gitu ya. Mas Moyo boleh nggak? Mas Moyo harus, nanti Mas Moyo di neng kene Pak Dukuh. Wow, le bayar Pak Arif. Oke Mas Moyo, ini bisa, ini mumpung sudah ada foto produk fasilitas yang harus dilakukan saat ini Mas biar langsung instan, soalnya nek kokokean teori lali mengke. Betul, itu salah satunya foto produk itu. Kalau enggak, kalau Bapak Ibu saat ini bawa handphone ada kameranya, mungkin nanti bisa mohon bantuan Pak Tri atau Pak Arif atau Pak Lurah suruh pegang atau suruh ngicipi. Nanti bentuknya testimoni. Nah, itu bisa untuk story WhatsApp, durasi maksimal 30 detik. Pak pripun rasane? Suruh pegang tok. Ayo ngicipi. Nek Pak Tri ngicipi nek kowe pegang tok. Kok tahu ya. Testimoni itu kan menimbulkan kepercayaan konsumen. Wah, Pak Dewan dari iki apa meneh aku. Pak Tri aja seneng ya karo iki. Pak Lurah aja kepingel-pingel pokoknya sama temulawak. Wah, ketemu lawak. Ya, minuman Mas. Minuman. Temulawak loh. Kepingel-pingel. Itu kan menambah kepercayaan konsumen. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita menjual secara langsung dan bisa berdampak langsung dalam jangka pendek. Kalau jangka panjang nanti pelatihan pasti difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM. Mungkin seperti itu. Jadi minimal ini tadi itu kegiatannya adalah mengendorse. Endorse itu ya. Nanti bagi yang belum pernah tahu di endorse. Nah, nanti kon mangan paya apa kon ngicipi watu-watu. Kamu pegang aja, enggak usah ngicipi. Watu, aku pegang watu karo tenggok. Iya. Jadi itu akan membantu apa? Dampaknya apa kalau di endorse gitu, Mas? Meningkatkan kepercayaan calon konsumen. Calon ya, calon itu aja itu kan goalnya tetap transaksi menjadi pembelian. Jadi sebagai pengusaha itu juga jangan util. Nah. Iya toh, mosok diicipi ra oleh. Oh ya. Karena itu masuk anggaran promosi. Jadi kalau dari cost produksi. Nah, ini Mas Moyo kan Pak Lurah juga ada tempat-tempat yang diberikan kayak di Sriten, kayak kuliner itu. Enaknya itu diapain? Enaknya gimana? Kita di situ tuh bendino dodolan apa gimana? Kalau sering ikut pameran tuh kan kadang ada teman-teman aku pameran ora payu, itu salah apa bener Mas? Ada salahnya, ada benernya. Memang ketika kita ikut pameran difasilitasi oleh dinas atau perusahaan tertentu, pemerintah, itu tidak serta-merta akan menambah transaksi. Tapi bisa juga pada saat itu terjadi transaksi. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengenalkan produk. Dan pada saat ikut pameran atau expo itu, otomatis nilai dari dagangan kita itu akan meningkat. Oh, berarti ini sudah diakui oleh pemerintah. Oh, berarti ini sudah difasilitasi. Oh, ini sudah dikemas. Oh, ini sudah melalui proses bimbingan sebelumnya.
itu juga dampaknya akan meningkatkan kepercayaan atau ya kepercayaan itu dari calon konsumen. Berarti nek pameran itu sakjane ora kudu payu yo. Tidak. Dikenal Iklan aja. itu juga tidak harus serta-merta laku, Mas. Tapi suatu saat ketika butuh itu akan ingat. Oh iya. Yang diingat sodelnya Pak Paidi. Nah, itu membentuk top of mind namanya. Jadi of mind. barang yang diingat pertama kali ketika dia butuh, yang diingat pertama kali. Berarti itu, aku nek butuh sodel nang Bu Rianti apa Pak Paidi misalnya kayak gitu. Itu. Meng loro kuwi Menjadi misalnya. titik di posisi itu kan butuh proses iklan teratur, mengkomunikasikan manfaat produknya secara teratur, keunggulannya apa. Lah kalau iklan tiap hari sampai nonton jeleh itu gimana Mas? Boleh nggak? Boleh. Malah boleh? Boleh. Nah, siasatnya adalah versinya diganti-ganti, Mas. Oh. Jadi kemasannya diganti, ceritanya diganti. Banyak sekali sisi yang bisa digali. Misalnya saya kejepit pager, sesok ke itu. Besok kecemplung sumur itu ya. Gitu. Jadi itu semuanya adalah investasi. Betul, jadi kalau Mbak kita Marta. berusaha itu juga kita menyisihkan untuk promosi itu ya jangan bilang orang ada duit tapi ini adalah investasi. Nanti ke depan kita akan meraih Hasilnya. panen hasilnya ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong tadi kuliahnya Mas didengerin serius sama burung. Wow, iya. Burungnya Ngantuk-ngantuk dengerin, ini. Ini liar-liar ya ini. Jangan kalah loh ini sama burung ya. Kalau gitu Pak Tri aja deh menutup sekaligus Pak. Gimana Pak Tri. caranya biar sesuai dengan saran-sarannya dari Mas Moyo, Pak Lurah dan Pak juga Arif. Pak Arif tadi. Ujungnya gimana nih Pak? Ujung orang berproduksi UKM itu kan payu. Dodolan payu. Piye carane payu? Yang pertama tentu produknya kompetitif. Produk kompetitif itu produknya apik, regone pas. Artinya pas itu pas sesuai dengan produknya. Seperti tadi supaya bisa meningkatkan harga, value, tambahi cerita. Nah, Mas Moko siap nambahi. Kemudian yang kedua kata Pak Arif, jenengan kudu serawung silaturahmi seluas-luasnya. Baik offline cara silaturahminya maupun online. Si Bakul ini menyediakan sarana silaturahmi dua-duanya. Seperti ini kan offline silaturahmi. Nanti ada medianya. Jadi kunci pertama kata Pak Arif tadi langsung daftar si Bakul. Nanti ada kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan oleh Dinas Koperasi UKM DIY, juga dinas-dinas lain setingkat DIY maupun di Kabupaten Gunung Kidul, termasuk fasilitasi dari Pak Lurah Pilang Harjo. Mekaten Jos Gandos top markotop. Wah. Ini kayaknya yel-yelnya Pak Arif. Pak Arif top. Ono tope pokoknya. Pak Arif Iya. top pokoknya. Iya. Karena keberpihakan Pak Arif itu juga menentukan bagaimana nanti melangkahnya teman-teman ini. Jadi nek dhewe koyone yo tetep butuh Pak niki, tetep butuh dikancani terus niki teman-teman. Mari boleh Nggih, niki ditambahkan. anu lah. Rada ruwet nggih. Pokoke niki literasi digital kan ngono gitu. Tekoni yo ora mudeng nggih. Sing penting memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada untuk kemajuan kita. Kula kesempatan niki tak matur ibu-ibu bapak warga Pilang niki. Sing penting pertama niku pancen semangat. Semangat naik kelas ngoten nggih Pak nggih, semangat maju. Fasilitasi mengke kula kinten niki pun sesuai arahan gubernur. Jadi pemerintah kalurahan, kabupaten, provinsi, DPR niku pokoknya berkolaborasi, bersinergi. Pokoknya jenengan rasa wedi kangelan. Mungkin nek misale aku rasa cerita kayak mau sing apa alot ya mau. Mengke ben digaweke Bu sing ahli. Terus dilatih nek iso gawe cerita dhewe dan seterusnya. Ana sing kesulitan lah aku ora iso ngene-ngene, nanti kita carikan bersama. Artinya ada sinergi di antara kita. Iya. Baik pemerintahan kelurahan dan seterusnya dan seterusnya. Ngaten nggih Bu nggih. Dadi niki kula suwun setidaknya sarasian si Bakul pada pagi siang hari ini banyak manfaatnya. Terus ono tindak lanjutnya. Nek jenengan semangat, insya Allah pemerintah ki ora tinggal diam. Iya. Untuk memfasilitasi ibu-ibu semakin maju. Betul. Ya ora susah Pak Tri ki nek misale masyarakate sejahtera nggih. Nggih. Melu seneng gitu Pak Tri. Ngoten nggih Bu nggih. Pak nggih. Oke, pokoknya betul saya khawatir. Nah, begitu kata Pak Arif. Jadi kasarannya ini gampangane. Pokoknya nek meng modal butuh
duit. Oh, gampangan iki ono Pak Dewan. Dalam artian nanti Pak Dewan yang akan merumuskan bagaimana kebutuhan Bapak Ibu itu bisa terpenuhi. Nanti Pak Dewan ngetoke, disampaikan ke pemerintah, kembalikan ke masyarakat. Saya dan mau usul Mas. Nopo? Kurnya bunganya diturunin lagi. Loh, Nanti blosor ya, ya Pak Tri. Yang penting mesti. disampaikannya ke Pak Arif. Sudah subsidi bunga loh malah. Nah, subsidi bunga itu. Lah saya tuh udah berkali-kali minta. Kalau kur itu kredit tanpa angsuran ada nggak Pak? Diseneni ya Pak Tri. Enggak boleh. Aku gelem gue. Iya. KTA kredit tanpa angsuran ya. Iya, nggak ada itu kata Pak Arif. Nggak ada. Ini kalau subsidi mungkin ada ya. Nah, gitu ya Ibu, nggak usah pusing. Hari ini kok suruh apa sama Mas Moyo aku radong. Pokoknya nanti nek butuh apa-apa, nanti bisa ngomong Pak Arif langsung, bahkan nanti Pak Arif melalui Pak Lurah. Koncone Mas Moyo, jadi pokoknya gampang pokoknya nanti kita berkolaborasi tadi pemerintah, dewan dan masyarakat tuh biar jadi satu. Wong nek sejahtera ya kabeh seneng, kabeh seneng. Wah, watu dadi beras kok. Wah, neng kene lho Grani son watu dadi beras. Kan di tempatku enggak ada watu dadi beras. Watu ya dadi ganjel. Oh ya, ganjel tok ya. Neng kene ganjel weteng neng kene. J, matur nuwun Pak Tri, Pak Arif, Pak Lurah dan juga Mas Moy ya. Kita Mas Moy soalnya. Mas Moy. Kita sudah dapat sesuatu ya Ibu-ibu hari ini ya. Tambahan minimal informasi ya. Tambah pinter lah pokoknya ya hari dan ini. ada lagi action, nggak cuma tambah pinter tahu tapi sudah nanti langsung difasilitasi buat langsung dapat ketemu NIP. Mas Wahyu, Mbak Tika, daftar Sibakul gimana caranya, nanti langsung duduk di sana sudah akan dijelaskan sejelas-jelasnya dan gratis. Iya, semangat ya ibu-ibu, sesemangat kita berdua. Saya Marta Sasongko, saya Aat Kumorojati. Harus pamit dari Sarasehan Sibakul Dinas Koperasi dan UKM DIY, tapi kita tetap terus menyemangati UMKM. Kita mau yel-yel UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Langsung kita tampilkan Sanggar Doklik Laras Budaya. Sosrowono jadi segede warisan budaya sing diuri-uri bilang rejo desa kang eni
Joko guyub rukune gotong royong padha mbangun desane dharma bekti mring tanah kelahirane Ambung Sriten papan wisatane taman kuliner Sumadyo ning kene brongkos pecel uga dawet Sritene kabeh wis cumawis bapak ning kene Jadil Sosrowono jati seketi warisan budaya sing diuri-uri Pilang Rejo desa kang eni terus maju nderek bangun negari Ambung Sriten papan wisatane taman kuliner Sumadyo ning kene brongkos pecel uga dawet Sritene kabeh wis cumawis bapak ning kene Jadil Sosrowono jati seketi warisan budaya sing diuri-uri Pilang Rejo